Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada kajian fikih ya. Fikhil apa sekarang yaitu as-sayd wa dabah. Tentang apa ya di sini temanya? Ya, tentang fikih lah ya. Kitab Fathul Qarib Al-Mujib ya, sarah daripada Takrib. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamis Saidi wad Daba'ihi wad Duhaya wal At'imah. Kitab menjelaskan hukum berburu, wad Daba'ih itu menyembelih, wad Duhaya itu berkurban, wal At'imah itu dan makanan. Waswaid. As-said itu merupakan masdar. Utliqahuna di sini disebutkan itu dia mempunyai makna isim maf'ul. Said itu yang binatang yang diburu. Jadi kalimat yang mempunyai makna di, ya, kayak misal madrubun dipukul, mansurun ditolong. Nah, di sini said itu diartikan yaitu isim maf'ul diburu. Wa huwa al-masid, binatang yang diburu. Wama ay al-hayawan, al-birri hayawan binatang darat ya, yang melata di muka bumi ya. Al-ma'kulu alladzi kudiro, yaitu binatang yang bisa dimakan. Alladzi kudiro bidhammi awalihi ya, kudiro ala zakatihi, yang sekiranya mampu untuk disembelih. Aidabhihi, maka menyembelihnya, fadzakatuhu takunu fi halqihi, menyembelihnya itu di kerongkongan atau di leher ya. Wa huwa a'lal unuq, di atas leher mendekati mulut ya. Nanti kalau misal ayam jago misal ya, jadi dipegang lehernya, walabbatihi dan leher bawah. Ay bilamin maftuhatin wa muwahhadatin musyaddadatin, yaitu ya ba yang diberi titik satu, labbatihi, yaitu musaddadatin yang diberi tasdid. Asfalil unuq, di bawah leher ya. Wadzakat bidal mu'jamatin, zakat dengan menggunakan dal yang zakat ya, yang diberi titik satu. Makna halughatan at-tatyib, yaitu bagusakan. Lughatan at-tabyib, bagusakan. Lima fiha, yang mana di dalam zakat itu min tayyibi aklil lakmi, yaitu menikmati ya, bahasanya kalau misal bahasa Jawa tuh ngenakakan makan daging gitu loh. Jadi dengan sembelihan itu al-madbuh, yang disembelih. Nah itu secara bahasa, secara etimologi makna zakat yaitu ya. Adapun wasyar'an ibtalul hararati al-ghoriziyati ala wajhin mahsus, itu menghilangkan sifat panas al-ghoriza, yang apa ya, yang menjadi insting ya, ala wajhin mahsus ya, dengan cara yang khusus ya. Nah adapun amal hayawan ya, al-ma'kul al-bahri fayahillu ala sahih bila dabhin. Adapun hayawan yang boleh disembelih al-bahri, yang sifatnya itu dia berada di lautan kayak misal ikan dan lain sebagainya, maka menurut kaul yang sahih dia halal dimakan tanpa disembelih.
Wa ma ai wal hayawan alladzi lam yuqdar, adapun hayawan yang tidak dimungkinkan di dhammi awalihi ala zakatihi untuk disembelih. Kalau misal tadi konteksnya itu hayawan yang bisa disembelih ya, menggunakan pisau dan lain sebagainya. Tapi di sini ini narasinya itu dia berbicara tentang hayawan yang tidak mungkin ya, yang tidak lam yukdar, tidak dimungkinkan untuk disembelih. Kasyatin insi ya, seperti wedus yang gesit atau kambing liar gitu loh, tawahasat yang beredot yang susah gitu loh, au ba'irin atau ba'ir ini unta ya, zahaba syaridan yang susah gitu loh, maka fadzakatuhu akruhu ya, maka menyembelihnya itu cukup dengan melukai ya, misal dipanah atau di apa gitu ya, ditembak. Bifathil ain aqran muzhiqan lirruh haitsu qudira alaihi ay fi ayyi mawdi'in kana al-aqru. Ya mana saja anggota yang bisa sekiranya hayawan yang susah tadi ditangkapnya itu dilukai gitu loh. Kemudian wa kamalu zakat wa fi ba'di nusah wa yustahabbu fi zakat arba'atu asya. Jadi menyembelih yang sempurna itu di sini ada 4 hal. Dan di sini bahasanya yustahab, disunahkan di dalam menyembelih biar sempurna dalam hal penyembelihan itu ada 4 hal. Yang pertama yaitu qat'ul hulqum. Apa itu qat'ul hulqum? Yaitu memutus dalan nafas. Memutus dalan nafas. Jadi nanti di kita itu setiap hayawan ya, kita manusia, hayawan ya, binatang itu dia memiliki jalan nafasnya, bidhammil ha al-muhmala wa huwa majrun nafas nih, yaitu tempat mengalirnya nafas udara, dukhulan wa khurujan ya, masuk dan keluarnya. Kemudian yang kedua qat'ul mar'i, yaitu memutus dalan makan. Jadi kan kita makan nih sehari-hari, nah itu juga diputus. Bifathi mimihi wa hamzi akhirih. Wa yazuzu tashiluhu, dan boleh untuk tashil ya. Di sini artinya tashil itu ya, dibaca tashil ya. Wa huwa majra ta'am wasyarab, yaitu tempatnya makan, tempat jalannya makan dan minum, minal halqi daripada tenggorokan, ilal ma'iddah kepada ma'iddah itu perut ya, ma'iddah itu ya perut ya, waduk kalau di sini kan. Wal mar'i tahtal hulqum, sedangkan mar'i itu di bawah tenggorokan ya. Wa yakunu qat'u ma dzukira duf'atan wahidatan. Nah, memotong tadi jalan, baik itu misal jalan nafas ataupun jalan makan, itu dipotong sekali saja, langsung tak gitu, menggunakan ini ya, pisau ya, langsung satu putaran, la fi duf'atain, jadi tidak boleh dilepas kemudian ditempelin lagi sampai ayamnya, misalnya ini jago misalnya ya, janggarnya atau jagonya meninggal, enggak gitu, tapi sekali potong tas. Fa innahu yahrumu al-madbuh hina idin, maka ini statusnya menjadi haram ketika dipotong menjadi 2 kali ya. Dipotong misalnya ternyata ada beberapa di jalan baik itu hulqum atau mar'i belum terputus. Nah, tapi kita pisaunya sudah terangkat kemudian ditempelin lagi. Enggak seperti itu gitu loh. Wa mata baqiya syai'un minal khuluqum wal mar'i lam yahil al madbuh. Nah, jadi ketika masih ada
yang belum terpotong berupa hulkum atau mar'i, maka di sini penyembelihannya itu tidak sah gitu loh. Yang mau ditekankan ya dalam teks ini. Jadi ada dua potong di sini, ada dua hal yang harus si pemotong itu perhatikan, yaitu jalan nafas sama jalan keluar masuknya makanan dan minuman. Kemudian yang nomor 3 dan nomor 4 ya. Yaitu qat'ul wadajaini ya. Yaitu memutuskan gulu atau di sini otot pengapit loro ya. Biwawin wadalin maftuhataini tasniyatun wadajin, merupakan tasniyah daripada kata wadaj bifathid dal wa kasriha. Wa huma irqon. Jadi artinya itu irqon ya. Yaitu dua otot ya. Fi safhatai al-unuq, di dua baris leher ya. Muhitoni bil hulkum, yang dia mengitari hulkum tadi. Jadi ada dua otot di sini. Wal mujzi'u minha ay alladhi yakfi fid zakat syai'an. Nah, tapi yang di sini yang dicukupkan di dalam menyembelih itu ada dua hal, yaitu qat'ul hulkum, memutus tadi tempatnya nafas, wal mar'i, dan tempat jalannya makan dan minum. Wala yusannu qat'u ma wara'al wadajaini, dan di sini bahkan tidak disunahkan untuk memutus apa yang ada di belakang dua urat tadi. Terus ya, sangat jelas. Wa yajuzu ayyahilu al-istiyad, boleh untuk berburu. Ay aklul musad. Artinya di sini ketika kita boleh berburu, nah ketika kita mendapatkan buruan, ya boleh untuk memakan hasil buruan itu bikulli jarihatin. Ya, dengan sesuatu yang jariha, yang melukai, yang bisa dapat melukai, mu'allamatin, yang bisa dididik, minasiba, daripada binatang buas. Wa fi ba'din nusah min siba'il bahaimi, dari binatang buas ya. Kal fahdi wan namri, seperti ini di sini macan ya, macan tutul, macan garong, atau misal kaleb ya, anjing, atau dari binatang apa sih, burung yang jawarih ya, yang bisa untuk melukai. Kasohrin, seperti apa sih, burung apa sih, bentar, kasohrin. Fahad itu macan kumbang, namr itu macan tutul ya. Adapun sohr itu manuk beo, baz itu apa sih, burung alap-alap ya. Fi ayyi mawdi'in kana jarhus siba wa tair. Ya dimanapun itu bisa melukai gitu loh. Baik itu jarhus siba itu binatangnya itu bisa melukai, bisa mencengkram, bisa membunuh hayawan yang mau diburu gitu loh. Wal jarihatu mustaqqatun minal jarh. Jariha itu diikutkan daripada kata jarh. Wa huwa al kasbu ya, nyambut gawe. Kasbu itu ya bekerja. Artinya binatang tadi yang kita didik itu dia dapat memburu binatang lain. Kayak misal saya punya anjing, kemudian saya perintahkan anjing untuk memburu misal burung atau memburu ayam liar, maksudnya di hutan gitu loh. Nah, kemudian kita boleh memakan binatang buruan yang dihasilkan atau misal yang diburu oleh anjing kayak gitu.
Lanjut ya teman-teman ya. Kemudian itu ta'limiha. Jadi di sini ada beberapa syarat dalam mendidik al-jawarih. Jawarih di sini isinya ya binatang yang kita mau didik, ya. Binatang yang kita didik dengan tujuan dia sebagai pemburu. Itu ada 4. Yang pertama itu jarihannya dia bisa dididik. Di mana bahaisu idza ursilat ketika dia dilepaskan ay arsalaha sahibuha, si pemiliknya melepaskan dia, istarsalat, dia lepas gitu. Ucul gitu loh. Dia dapat memburu. Nah, wasani annaha idza juzirat. Yang kedua, ketika dia dicegah, ditahan. Bidhammi awwalihi ay jazaha sahibu, dia ketika si pemiliknya itu menahan dia, diam. Duduk di sini. Maka dia menjadi diam. Artinya dia mengerti ya atas instruksi dari si pemiliknya itu. Yang ketiga, anah idza qatalat saydan lam ta'kul minhu syai'an. Jarihannya tadi, binatang buasnya tadi yang kita didik, ketika dia membunuh buruan, dia tidak memakan buruannya itu sama sekali. Melainkan hasil buruannya dikasih ke pemiliknya. Yang keempat, ayyatakarraru dzalika minha. Nah, kejadian-kejadian tadi terulang gitu loh. Nggak hanya apa ya, tumben lah bahasanya. Nggak hanya kebetulan. Ayyatakarraru syara'id al-arba'ah minal jarihah. Jadi syarat-syarat yang 4 itu berulang kali. Bihaisu yudhannu ta'addubuha. Jadi bisa diprediksi bahwa hasil didikannya itu berhasil. Wala yarji'u fi tikrar li'adadin bal marji'u fihi li ahli al-hibrah bitiba'il jawarih. Itu sesuai dengan ada ya ada pengamatan ya. Apakah memang ini dia sudah layak untuk berburu atau tidak. Tapi fa in udimat minha ihda syara'iti lam yahilla ma akhadasul jarihah. Tapi kalau ada salah satu dari 4 syarat tadi itu tidak ada, tidak terpenuhi, maka tidak halal bahasanya. Artinya tidak boleh gitu loh. Mengambil apa yang menjadi tangkapan atau buronan dari jarihah. Jarihah tadi isinya di sini yaitu binatang buas yang kita didik untuk menjadi binatang buruan ya. Illa an yudrika ma akhadasul jarihah hayyan. Ya kecuali kita mendapati apa yang jarihah ambil dapat dari binatang yang dia buru itu masih hidup. Artinya ketika dia memburu kemudian dia menghadirkan binatang yang masih hidup, ya kita di situ fayudakka, kita sembelih gitu loh. Artinya kita boleh. Fayahilu, maka menjadi halal hina idin. Summa dzakara al-musannif alat dzabah. Kemudian si mu'alif menyebutkan alat dabah, alat untuk menyembelih. Beliau mengatakan wa tazuzu adzakat bi kulli ma ay bi kulli muhaddadin. Boleh kita menggunakan setiap apa saja yang terbuat dari besi, ya, muhaddad atau yang tajam ya. Yajrahu, yang bisa melukai seperti hadid, besi, wan wahas, tembaga. Di sini mu'alif mengecualikan dengan asin, tulang ya. Wadufur, kuku. Jadi tulang dan kuku. Kemudian tulang belulang, maka di sini tidak boleh ya untuk menyembelih. Kemudian mu'alif juga menyebutkan orang yang boleh untuk menyembelih. Siapa saja di sini, bagi setiap orang muslim itu boleh untuk menyembelih. Muslim yang seperti apa? Muslim yang baligh, pintar, yang mampu untuk menyembelih. Ya. Sembelihan dari setiap kitab Yahudi atau Nasrani itu juga boleh.
Dan boleh juga menyembelihnya orang gila, orang mabuk menurut kaul yang azhar. Wa tukrahu zakatul a'ma, tapi di sini menyembelihnya orang buta itu dimakruhkan. Wala tahilu dhabihatul majusi wala wasani wala nahwihima mimman la kitabalahu. Di sini tidak diperbolehkan seorang majusi wala wasani, orang menyembah berhala, itu untuk menyembelih. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kitab ya. Kemudian sembelihannya janin itu dihasilkan atau dia mengikut dengan penyembelihan ibunya. Jadi ketika misal kambing dia mengandung ya. Jadi ya ketika kambing disembelih, janin yang ada di kandungannya si kambing itu mengikut ya. Jadi artinya tidak perlu disembelih. Fala yahtaju litadqiyatin hada in wujida maitan. Jadi ketika mati ya dia mengikut statusnya penyembelihan ibunya. Fihi hayatun ghairu mustaqirah, dia hidup tapi tidak tetap ya. Allahumma illa ayyujada hayyan bi hayatin mustaqirah ba'da khurujihi min batni ummihi. Maka fayudzakka hinaidin. Tapi kalau misal yang disembelih ibunya, kemudian ibunya mengandung hamil ya, kemudian anaknya ini masih hidup ya, maka ya disembelih gitu. Wa makuti amin hayawanin fahuwa maitun illa syahr. Jadi apa yang disembelih, apa yang dipotong dari hayawan yang hidup, semuanya itu mati kecuali rambut yang dipotong daripada hayawan yang dimakan. Di dalam sebagian naskah lain kecuali rambut al-muntafa' biha, yang bisa diambil manfaatnya, fil mafaris wal malabis, ya, untuk pakaian, untuk selimut dan lain sebagainya. Itu saya kira jelas. 22 menit agak lama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.